Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewita Widyadara, NIM 1930105015, berasal dari Tadris Matematika 3A, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Kegiatan belajar 2 tentang mendeskripsikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik. Ukuran pemusatan data. 1. Min atau rata-rata. Min merupakan ukuran pemusatan data yang paling sering digunakan karena menggunakan semua informasi yang ada. Apabila terdapat populasi berukuran N besar, maka rata-rata populasi adalah mu sama dengan sigma xi, di mana I sama dengan 1 hingga N dibagi dengan N. Sedangkan jika diambil sampel berukuran N kecil, maka rata-rata sampel adalah X bar sama dengan sigma xi, di mana I sama dengan 1 hingga N dibagi dengan N. Contoh, diambil sejumlah data secara acak sehingga diperoleh 3, 5, 2, 7, 9, 10. Nilai rata-rata dari data tersebut adalah X bar sama dengan sigma xi, I sama dengan 1 hingga 6 dibagi 6, sama dengan 3 tambah 5 tambah 2 ditambah 7 tambah 9 tambah 10 dibagi dengan 6 sama dengan 6. 2. Median. Suatu nilai yang membagi 2 sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Apabila data ganjil, median berada tepat di tengah data tersebut. Apabila data genap, median adalah rata-rata 2 data yang berada di tengah-tengah. Populasi dilambangkan dengan mu bar, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan X bar. Contohnya dalam jumlah pengamatan genap. Diketahui data dari suatu pengamatan adalah sebagai berikut: 5, 9, 3, 8, 4, 8, 2, 10. Nilai mediannya adalah, urutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi 2, 3, 4, 5, 8, 8, 9, 10. Median sama dengan 5 tambah 8 dibagi 2, sama dengan 6,5. Contoh dalam jumlah pengamatan ganjil. Diketahui data dari suatu pengamatan adalah sebagai berikut: 8, 3, 5, 6, 2, 9, 6. Nilai mediannya adalah, urutkan data menjadi 2, 3, 5, 6, 6, 8, 9. Median sama dengan 6. Ketiga yaitu modus. Modus adalah suatu nilai data yang paling sering terjadi atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Suatu kumpulan data bisa mempunyai modus lebih dari 1 buah. Perhatikan deret pengamatan berikut: 6, 7, 4, 6, 8, 7, 4, 5, 2, 1. Memiliki modus 4 dan 6. Hal ini terjadi karena angka 4 dan 6 memiliki frekuensi pemunculan yang sama. Kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 25% amatan. Nilai yang menyekat data menjadi 4 kelompok data tersebut dikenal dengan sebutan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Cara menentukan posisi kuartil: Q1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Q2 sama dengan 2 dikali N tambah 1 dibagi 4. Q3 sama dengan 3 dikali N tambah 1 dibagi 4. Ukuran penyebaran. 1. Wilayah. Ukuran penyebaran data yang paling sederhana adalah mencari selisih pengamatan terbesar dengan pengamatan terkecil, yang dirumuskan dengan J sama dengan X max dikurang X min.
2. Jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurut. Jangkauan antar kuartil dihitung dari selisih kuartil 3 dengan kuartil 1, atau yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Jangkauan antar kuartil sama dengan Q3 kurang Q1. 3. Variansi. Ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan adalah ragam atau variansi. Apabila terdapat populasi berukuran N besar, maka variansinya dapat dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan 1/N sigma XI kurang mu kuadrat, di mana I sama dengan 1 hingga N besar. Dan apabila terdapat sampel berukuran N kecil, maka variansinya dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan 1 dibagi N kurang 1 sigma XI kurang X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 hingga N kecil. Untuk penyajian data dapat digunakan dengan histogram, batang daun, dan box plot. Itulah penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.